Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Anandayola Rahmatullah dari kelas 7A nomor absen 12. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat vlog tentang perang Uhud. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan membahas tentang sejarah perang Uhud. A. Perang Uhud. Perang Uhud terjadi di Madinah, di dekat Bukit Uhud. Bukit ini ada di sebelah utara Madinah dengan jarak 5,5 km dari Masjid Nabawi. Dari sinilah mengapa perang tersebut dinamakan Perang Uhud. Dalam perang ini, kaum muslimin berpasukan 1.000 orang. Namun, karena suatu hal menjadi hanya 700 orang yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum kafir Quraisy berpasukan 3.000 tentara terdiri dari 700 infanteri dan 200 ekor kuda. Armada perang kaum kafir Quraisy. Lalu ada pula wanita yang diikut sertakan dalam perang ini yang berjumlah 15 orang. Pasukan ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Pada awalnya, kaum muslim sudah akan memenangkan pertempuran tersebut, namun dikarenakan ada di antara mereka tergoda oleh Ghanimah dan wanita kaum kafir Quraisy, maka pertahanan mereka menjadi lemah, sehingga kaum muslimin dapat dikalahkan. Yang B. Latar belakang perang Uhud. Yang pertama, terbunuhnya tokoh penting kaum kafir Quraisy. Kedua, adanya provokasi dari Ka'ab bin Ashraf terhadap kaum kafir Quraisy. 3. Keinginan untuk membuka kembali jalur perdagangan menuju Syam. 4. Kekalahan kaum kafir Quraisy saat perang Badar. C. Strategi Rasulullah dalam perang Uhud. Pertama, membentuk majelis permusyawaratan militer. 2. Menginspeksi pasukan. 3. Tidak meminta pertolongan orang-orang kafir. 4. Menempatkan intelijen di sarang musuh. 5. Meredakan konflik internal. 6. Posisi yang strategis. 7. Pembagian komando dan pos militer. Yang terakhir, semangat jihad. B. Kronologi terjadinya perang Uhud. Pada tahun ketiga Hijriyah, pasukan Quraisy menyiapkan sejumlah 3.000 tentara. Di antaranya terdapat 200 pasukan berkuda dengan persenjataan lengkap dan pasukan berkendaraan unta serta memakai baju besi. Pasukan perang kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan sendiri. Budak-budak orang Quraisy pun disuruh ikut andil oleh menjadikan masing-masing menjadi anggota pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Amir Ar-Rahib. Selain itu, kaum wanita juga diikut sertakan untuk menyulut api peperangan. Di antaranya ada Hindun, yaitu istri Abu Sufyan, Ummu Hakim, istri Ikrimah, Bardah binti Munabbih, istri Ammar bin As, dengan Hindun sebagai pemimpinnya. Sementara itu, kaum muslim di Madinah tidak sedikit pun mengetahui persiapan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Setelah menerima berita tersebut, Nabi segera mengirim beberapa utusan mata-mata yaitu Anas, Munis, dan Hubab untuk mencari informasi tentang pasukan Quraisy di Mekah. Orang pertama yang mencetuskan perang di antara dua pihak itu adalah Abu Amir dari Aus. Orang ini sengaja dipindah dari Madinah ke Mekah untuk membakar semangat Quraisy supaya memerangi Muhammad. Ia belum pernah ikut dalam perang Badar. Sekarang ia menunjukkan diri dalam perang Uhud dengan membawa 15 orang dari golongan Aus. Ada juga budak-budak dari penduduk Mekah yang juga dibawanya. Menurut dugaannya, apabila nanti ia memanggil-manggil orang Islam dari golongan Aus yang ikut berjuang di pihak Muhammad, niscaya mereka akan memenuhi panggilannya, akan berpihak kepadanya dan membantu Quraisy.
proses peperangan. Dengan kekalahan pada Perang Badar, Abu Sufyan mengumpulkan pasukan-pasukan Quraisy berkekuatan 3.000 yang terdiri dari 700 orang yang berperisai baju besi yang didukung oleh 3.000 unta dan 200 kuda. Sedangkan pasukan muslim dipersiapkan 1.000 orang. Namun, baru saja berangkat untuk menghadapi kaum tersebut, seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay beserta 300 pengikutnya keluar dari pasukan Islam. Walau demikian, Nabi Muhammad tetap tegar dan siap menghadapi kaum tersebut dengan menempatkan pasukan memanah dengan jumlah 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair di atas Bukit Uhud. Beliau memerintahkan pada pasukan ini untuk tidak meninggalkan posisinya dalam keadaan apapun sebelum menerima perintah. Peperangan terjadi dengan sengit-sengitnya. Semuanya pasukan Quraisy kuncar-kancir. Pasukan muslim mengira pasukan lawan sudah kalah. Pasukan yang ada di puncak gunung Uhud meninggalkan posisinya, dan pada saat itu pun pasukan lawan menyerang dan dapat diberebutnya, sehingga menguasai benteng pertahanan pasukan muslim. Pada peperangan ini, kaum muslim mengalami kekalahan karena mereka telah menyalahi perintah Nabi Muhammad yang telah meninggalkan puncak gunung Uhud dan tidak mematuhi strategi yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad. Karena kaum muslim mengira pasukan lawan telah kalah, di pihak ini kaum muslim gugur 70 orang. Di antaranya adalah paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Hasil akhir peperangan Uhud. Pada perang Uhud, pasukan muslim pada awalnya telah berhasil mengalahkan pasukan Quraisy. Namun, pasukan yang bertugas untuk menjaga bukit Uhud bergegas untuk mengambil harta rampasan perang, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh pasukan Quraisy untuk memanah pasukan muslimin dari atas bukit yang telah ditinggalkan pasukan muslimin, sehingga peperangan tersebut berakhir dengan kekalahan di pihak pasukan muslimin. G. Penyebab kekalahan kaum muslimin. Kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud disebabkan oleh ketidakpatuhan pemanah yang ditugaskan Rasulullah agar tetap berada di bukit yang mana tempat tersebut dibilang merupakan tempat yang sangat strategis untuk menjatuhkan musuh. Padahal Nabi sudah mengatakan kepada sahabat yang bertugas untuk memanah agar tetap di posisi baik menang maupun kalah. Akan tetapi mereka tidak mematuhi perintah Nabi. Hal ini dikarenakan mereka tergiur dengan harta rampasan perang dan sahabat menganggap mereka sudah menang. Jadi mereka turun untuk mengambil harta tersebut. Dampak bagi kaum muslimin. Yang pertama, Nabi membentuk suatu pemerintahan yang terpusat di Madinah. 2. Penghapusan kasta sosial. 3. Naiknya martabat wanita. Hikmah perang Uhud. Tetap kompak mengikuti arahan pemimpin. Jangan tergiur dengan godaan harta sehingga melanggar perintah syariat. Yang 3. Sikap Nabi memaafkan pasukan pemanah harus menjadi contoh dan teladan. 4. Pengkhianatan dapat menimbulkan banyak dampak negatif dalam hidup masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.